Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Apa itu UKBI? UKBI adalah ujian standar yang digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. UKBI dirancang untuk mengevaluasi kemampuan peserta dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Ujian ini melibatkan beberapa keterampilan seperti keterampilan berbahasa, pemahaman bacaan, penulisan, pemahaman lisan, dan pengetahuan tata bahasa. Sebelumnya saya akan membahas pendahuluan atau latar belakang mengenai mengapa pentingnya UKBI ini diadakan. Oke, langsung aja. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai budaya, berbagai suku, berbagai bahasa. Oleh karena itu, untuk menyatukan sebuah perbedaan, maka disepakatilah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, di mana semua masyarakat Indonesia mestinya mengerti dan mampu berbicara bahasa Indonesia untuk saling berkomunikasi lintas suku, budaya, dan bahasa. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia diharapkan dapat menunjang persatuan dan kebersamaan dalam kewargaan negaraan. Bahasa Indonesia juga merupakan cita-cita pendiri bangsa untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang plural atau berbeda-beda untuk menjadikan bangsa yang kuat, berdaulat, dan bersatu. Akhir-akhir ini dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, bahasa Indonesia mulai dikenal di kancah dunia. Banyak warga negara asing yang juga mengucapkan bahasa Indonesia dan mempelajarinya. Bahkan di beberapa negara, bahasa Indonesia telah menjadi mata pelajaran dalam kurikulum pendidikannya. Dengan fakta-fakta di atas yang telah dijelaskan, maka penting untuk diadakan proses UKBI sebagai tolak ukur kemahiran bahasa Indonesia bagi masyarakat Indonesia maupun asing, guna mengetahui tingkat keterampilan bahasa Indonesia, yang mana itu akan membantu dalam menentukan keputusan terhadapnya. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai standar kemahiran bahasa Indonesia, materi dan media UKBI, media pengujian UKBI, penilaian, pengolahan, dan pemberian sertifikat. Standar kemahiran berbahasa Indonesia. Dalam hal ini, standar kemahiran bahasa Indonesia merupakan hasil penilaian akhir dari proses UKBI. Dalam proses UKBI, peserta akan mendapatkan skor atau nilai, di mana nilai tersebut terdiri dari 7 klaster, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Peringkat 1 yaitu istimewa dengan skor 725 hingga 800. Kemudian peringkat 2 yaitu sangat unggul dengan skor 641 hingga 724. Kemudian peringkat ketiga yaitu unggul dengan skor 578 hingga 640. Kemudian peringkat keempat yaitu peringkat madya dengan skor 482 hingga 577. Kemudian peringkat 5 yaitu semenjana dengan skor 405 hingga 481. Kemudian peringkat ke-6 yaitu peringkat marginal. Kemudian yang terakhir adalah peringkat ke-7 yaitu peringkat terbatas.
dengan skor 251 hingga 325. Dengan hasil akhir penilaian ini, maka membuktikan bahwa seseorang berada pada tingkat kemampuan tersebut. Lalu materi dan media UKBI. Materi UKBI bersumber dari penggunaan bahasa Indonesia secara nyata dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari dari berbagai ranah penggunaan bahasa. Materi UKBI diambil dari penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai ranah seperti ranah komunikasi, ranah bidang ilmu, ranah dimensi kognitif, ranah dimensi pengetahuan. Perwujudan ranah dalam materi soal. Keterampilan mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Selain menekankan pengukuran terhadap 4 keterampilan tersebut, UKBI juga mengukur pengetahuan peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia seperti ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta kalimat. Pengukuran penerapan kaidah tersebut terdapat dalam seksi 2, yaitu merespon kaidah. Seperti yang kita lihat dalam tabel, yaitu materi UKBI, jumlah soal, dan waktu yang diperlukan. Seksi 1 yaitu mendengarkan dengan jumlah soal 40 butir dengan waktu 30 menit. Wacana lisan dalam bentuk 4 dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog terdiri atas 5 butir soal. Kemudian seksi 2 yaitu merespon kaidah dengan jumlah soal 25 butir dalam waktu 20 menit. Kemudian seksi 3 yaitu membaca dengan soal 40 butir selama 45 menit, yaitu wacana tulis berjumlah 5 wacana, setiap wacana terdiri atas 8 butir soal. Kemudian seksi 4 yaitu 1 butir soal dalam waktu 30 menit. Soalnya tertulis berupa permintaan untuk gambar atau diagram atau tabel ke dalam wacana tulis 200 kata. Kemudian seksi 5 yaitu berbicara dengan jumlah soal 1 butir selama 15 menit, yaitu berupa soal tertulis permintaan untuk mempresentasikan gambar atau diagram atau tabel ke dalam wacana lisan selama 5 menit persiapan dan 10 menit presentasi. Dapat ditarik kesimpulan, jumlah seksi 1 sampai 3 yaitu jumlah soalnya 105 butir selama 95 menit. Seksi 1 sampai seksi 4 yaitu 106 butir soal dengan waktu 125 menit. Kemudian jika jumlah seksi 1 sampai 5 yaitu sebanyak 107 butir selama 140 menit. Kemudian media pengujian UKBI. Dalam pengujian UKBI terdapat 2 cara, yaitu berbasis kertas dan berbasis komputer. UKBI berbasis kertas adalah pengujian yang dilakukan secara manual dalam menerima buku uji dan menjawab soal-soal di atas kertas yang disebut lembar jawaban komputer atau LJK dengan menggunakan pensil 2B. Kemudian UKBI berbasis komputer terdiri atas modul-modul aplikasi yang tergabung dalam sistem pengujian UKBI dengan menggunakan jaringan komputer dalam suatu area jaringan LAN yang digunakan oleh TUKBI dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan jadwal pengujian. Dalam kegiatan UKBI terdapat proses penilaian, pengolahan, dan pemberian sertifikat. Dalam pelaksanaan pengujian oleh balai atau kantor bahasa, tim penilai ditunjuk oleh kepala balai. Dalam pelaksanaan pengujian, tim penilai ditunjuk oleh kepala sub bidang modul dan bahan ajar dengan persetujuan kepala bidang pembelajaran. Tim penilai UKBI yang ditunjuk adalah mereka yang telah memiliki kecakapan untuk menilai berdasarkan pelatihan tim
penilaian UKBI yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan. Berkas lembar jawaban seksi 1 sampai dengan seksi 5 diolah agar diperoleh hasil atau nilai peserta. Seksi 4 dan seksi 5 diolah setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai. Dalam pelaksanaan pengujian oleh pusat pembina, tim pengolah ditunjuk oleh kepala subbidang modul dan bahan ajar dengan persetujuan kepala bidang pembelajaran. Tim pengolah yang ditunjuk adalah mereka yang telah memiliki kecakapan atau kemampuan untuk mengolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Peserta yang telah mengikuti UKBI akan mendapatkan sertifikat UKBI dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada sertifikat tersebut tercantum peringkat beserta nilai yang diperoleh peserta. Sertifikat tersebut berlaku selama 2 tahun sejak disahkan. Jika melewati waktu tersebut, sertifikat dinyatakan tidak berlaku lagi. Kesimpulannya adalah, seiring dengan perkembangan terkini yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, baik skala nasional maupun internasional, kebutuhan terhadap kebijakan penggunaan bahasa Indonesia makin meningkat. Kehadiran UKBI harus ditindaklanjuti dengan kebijakan penggunaannya di masyarakat, baik penutur maupun penutur asing, serta kebijakan lain berupa standar layanan pengujian kemahiran bahasa Indonesia. Hal ini penting mengingat banyak pemangku kepentingan yang terlibat, tidak hanya yang berada di dalam negeri, tapi juga yang berada di luar negeri. Manfaat besar dapat dirasakan bagi pengambil kebijakan di bidang bahasa dengan penggunaan UKBI di kalangan masyarakat, terutama peningkatan sikap positif bahasa Indonesia. Dengan demikian, pengembangan UKBI seiring dan sejalan dengan kebijakan lain dalam pengembangan bahasa dan sastra Indonesia pada hakikatnya akan mengarahkan pada tujuan nasionalisasi dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Sekian pembahasan dari saya mengenai UKBI. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.